Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abu Hurairah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah dan menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Dengan melihat asal mula kejadian manusia, kita dapat mengetahui bahwa Allah memberikan kelebihan bagi manusia dalam hal akal dan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh makhluk selainnya. Saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, Allah memerintahkan para malaikatnya untuk bersujud kepada Adam karena kelebihan yang ia miliki. Meskipun ada makhluk yang menolak untuk sujud kepada Adam alaihissalam, yakni iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya yang membuat segala sesuatu, yang menciptakan sebaik-baiknya, dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunan dari saripati air yang hina. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh ciptaannya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi sedikit sekali yang tidak bersyukur. Quran Surah As-Sajdah ayat 7-9. Dan masih banyak penjelasan kami tentang tujuan manusia diciptakan. Jangan ketinggalan, tonton video ini sampai akhir hanya di channel Abu Hurairah 99. Namun sebelum lanjut, ada baiknya kalian mengetik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari channel ini. Dan klik lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan video terbaru dari channel ini. Satu lagi, tonton video ini sampai akhir biar nggak salah paham. Sahabat Abu Hurairah, manusia tidak diciptakan begitu saja tanpa adanya tujuan hidup. Adapun tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar dapat menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah tujuan hidup manusia di bumi yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan hidup manusia yang paling utama adalah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah, manusia juga harus menjadikan rukun iman dan rukun Islam sebagai pedoman hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Adapun ibadah yang dapat dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah dapat bersifat umum maupun khusus. Ibadah yang bersifat khusus adalah ibadah yang langsung ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti salat, puasa, zakat, haji, dan ibadah lainnya yang bersifat sunnah seperti membaca Al-Quran dan bersedekah. Adapun ibadah yang langsung secara umum adalah ibadah yang dikaitkan dengan hubungan manusia dengan sesamanya, seperti menyambung tali silaturahmi dan tolong menolong atas sesama. Kedua, menjalankan peranan sebagai khalifah. Manusia adalah khalifah di muka bumi, dan setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Istilah khalifah di sini adalah pemimpin, di mana manusia bertanggung jawab menjaga keberlangsungan hidupnya dan alam sekitarnya. Sebagai makhluk yang dikaruniai akal, maka manusia memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya alam dan menjaga kelestariannya. Tidak hanya itu, manusia juga berkewajiban untuk menjaga dirinya sendiri dari perilaku yang tidak baik, karena setiap perilaku atau perbuatan manusia di dunia kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui
apa yang tidak engkau ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Dan yang ketiga, meneruskan ajaran Islam. Tidak hanya beribadah dan menjalankan tugas sebagai khalifah, manusia juga wajib menuntut ilmu dan meneruskannya pada generasi selanjutnya, agar ajaran Islam tetap terjaga. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan menurut Islam yang menyebutkan bahwa ilmu pendidikan Islam bukan hanya ilmu yang diajarkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga untuk menuntut perilaku manusia dan menunjukkan perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Quran Surah Al-Imran ayat 104. Dan adapun hadis dari Rasulullah SAW tentang hak seorang muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada 6, yaitu menggunakan salam ketika berjumpa. Jika ia meminta, penuhilah. Jika ia minta nasihat untukmu, nasihatilah. Kalau dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, bacalah yarhamukallah. Jika dia sakit, jenguklah. Dan bila dia meninggalkan dunia, antarkanlah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Tujuan hidup manusia tersebut hendaknya dipahami dan dilaksanakan oleh manusia, karena tanpa tercapainya tujuan hidup tersebut, maka tugas manusia di bumi ini tidaklah dapat terpenuhi. Wallahu a'lam bishawab. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kehilafan datangnya dari syaitan laknatullah alaih. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan kita tentang Islam. Barakallahu fikum.